belum sharing tentang multiplayer, tapi ya sudahlah, demi multiplayer spawner. Jadi ini multiplayer peer, jadi dia akan nge-host multiplayer peer. Terus sama dengan peer ini di print hosting server status. Nah, statusnya kalau misalnya ini statusnya 2 berarti connect. Terus get connection statusnya ini adalah ya multiplayer peer get connection status. Ini ada semuanya keterangannya di mana muncul. Nah, ini bisa dibaca teman-teman, multiplayer API, multiplayer peer, bla bla bla. Oke, kita boleh lah dilihat dulu ya kan. Di sini ada keterangannya. Kalau misalnya mau lebih membaca lagi silahkan di dokumentasi. Jadi itu kalau 2 berarti connect, dan kalau misalnya udah connect otomatis pindah ke scene selanjutnya. Di sini jangan hirauin aku kok skripsi tapi lihat di belakangnya TSCN teman-teman, berarti scene ya, berarti bukan skrip, cuman aku salah masukin aja salah masukin scene. Nah, nanti bakal ngerespon multiplayer spawner scene itu untuk button host press. Nah, kalau misalnya mau join server kita pakai button yang on join press, tapi dari IP ini varian IP aku bikin lagi IP input yang ini atas, jadi line editnya teksnya kita ambil strip edges. Terus kalau misalnya IP-nya kosong, otomatis nanti bakal ada tulisan please enter IP address, karena kita nggak bisa connect tanpa IP, tanpa server, tanpa apa gitu. Dan kalau misalnya IP-nya udah ada, terus connect dan servernya sama otomatis ya, karena di sini nih 1234 sama kayak si host kan. Ini bisa divariasiin, oke. Terus peer dia bikin lagi server ini, bikin akun gitu loh. Aduh. Terus result sama kayak di atas ini. Nah, kalau resultnya tidak, let's say mungkin ada sesuatu yang terjadi yang salah, otomatis nanti failed to connect server, errornya kenapa result ini. Nanti kenapa harus ada kayak gini teman-teman, biasanya kan kalau teman-teman main terus ada error, otomatis pasti orang-orang developer tanya errornya tulisannya apa gitu kan, kodenya apa. Nah, karena dari server sendiri, dari hostnya, dia bakal tahu angka apa yang muncul kalau error itu ditanganinnya kayak gimana gitu. Makanya kita butuh tulisan kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak error, otomatis balik lagi ini kita akan membentuk peer. Terus kalau connect server, kita bakal munculin function ini, bakal tulisan ada connected to server, get tree, bla 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 bla, dan kita bakal ke multiplayer spawner scene. Dan kalau misalnya tidak berhasil untuk connect, otomatis ada tulisan connection failed, dan multiplayer peer-nya bakal dihapus lagi karena ulang lagi kan. Oke, itu untuk launcher kita, dan aku bakal playin dulu supaya teman-teman kayak bisa lihat apa yang terjadi di launcher. Oke, start server. Nah, kayak gini teman-teman. Ini kalau misalnya kita memulai server baru, otomatis ya udah connect gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada server, pertama-tama kita coba aja nggak ada IP nih, join as client, otomatis ditulis please enter IP address. Oke lah, kita enter lah gitu kan. Kalau misalnya lokal sesama komputer 127.0.0.0.1. Jangan tanya aku ini dari mana, tanya teman-teman yang programmer full, yang basic programmer. Aku ini ya basic sastra guys. Ini dari sononya. Kalau misalnya mau lokal sesama komputer, jadi join as client, ini nggak bisa connect. Kenapa? Karena servernya nggak ada, dan di sini ada debugger banyak banget error tuh, connection failed. Ya karena dia dia mau connect mana, orang nggak ada server gitu kan istilahnya. Jadi harus ada yang mulai host dulu, baru kita bisa join. Begitu. Ini aku hapus saja karena mengganggu. Oke, itu untuk launcher kita, skip.
kita bikin scene baru, multiplayer scene. Ini sederhana banget teman-teman. Aku cuman punya node sebagai induknya, rootnya, terus sprite 2D ini mapnya. For your information, gambarnya bukan gambarku, aku cuma nyomot di Pinterest. Oke, terus ini multiplayer spawner bisa didapat dari ini teman-teman, add node, terus multiplayer spawner. Nah ini nih, jadi fungsi dia untuk nge-spawn node atau scene. Ini di create aja. Nah terus ini muncul multiplayer spawner, dan di sini ada di sebelah kanan teman-teman, di inspektor bisa dilihat ada yang namanya spawn path. Ini harus diisi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mensummon node baru, dia mau ditaruh di mana gitu, itu fungsi dari spawn path. Jadi apa itu? Oh, ada sesuatu guys. Aku pause dulu. Tidak aja dikirain ada job. Terus ya teman-teman, supaya kalau misalnya pengen aku lebih jelas menjelaskan, jangan lupa dicengkring biar aku cepat kuliah, biar aku cepat menjelaskan dengan lebih mantap. Balik lagi ke spawn path. Jadi aku taruh node 2D-nya, jadi biar di sini nantinya player-playernya jadi anaknya si node 2D ini. Atau kalau misalnya teman-teman pengen bikin node baru terus mau dikasih nama di sini players kayak apa gitu, nanti kan bisa dikonfigurasiin sendiri. Terus nanti jangan lupa multiplayer spawnernya ini ditaruh. Nanti kalau misalnya kayak gini, otomatis anak-anaknya bakal jadi anak-anak player node-nya itu bakal jadi anaknya si player node. Bingung sekali cara membahasakannya, ya pokoknya begitu. Terus ini ada limitation, spawn limit. Kayak kalau misalnya teman-teman pernah lihat kan, satu game itu mungkin cuman maksimalnya 4, kayak Overcook itu 4. Terus misalnya kayak racing game biasanya 8. Ini bisa diatur 8, tapi kalau kosong berarti unlimited. Ini MMO, multiplayer MMORPG itu loh. Aduh, jadi banyak orang ini spawn. Jadi ini auto spawn list, jadi bisa menaruh spawn juga di sini. Butuh mau menyepaun apa. Oke. Kalau misalnya kurang jelas tentang auto spawn list, di komen aja, nanti kita bakal dik lebih lanjut. Terus ini dia, aku hapus aja dulu. Delete, aku mau taruh